Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Abu Alat. Pada pertemuan ketiga mata kuliah Cloud Computing, kita akan membahas model layanan Cloud Computing. Dalam Cloud Computing terdapat 4 model layanan utama, yaitu IaaS, PaaS, SaaS, dan FaaS. IaaS menyediakan infrastruktur seperti server, storage, dan jaringan. PaaS menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi tanpa harus mengelola server. SaaS menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan melalui internet. Sedangkan FaaS memungkinkan menjalankan fungsi atau kode secara otomatis berdasarkan event tertentu tanpa mengelola server. Melalui materi ini, Anda akan memahami karakteristik masing-masing model layanan, perbedaan tanggung jawab antara pengguna dan penyedia cloud, serta cara memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Mari kita mulai pembahasannya dan mengenal lebih jauh berbagai model layanan dalam cloud computing. Selamat belajar. Pada bagian ini, kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ketiga tentang model layanan cloud computing. Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar model layanan cloud, mengidentifikasi karakteristik IaaS, PaaS, SaaS, dan FaaS, serta memahami perbedaan tanggung jawab antara pengguna dan penyedia layanan cloud. Selain itu, Anda juga diharapkan mampu menentukan model layanan yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan, baik untuk pengembangan aplikasi, penggunaan infrastruktur, maupun layanan berbasis cloud lainnya. Dengan memahami berbagai model layanan cloud, kita dapat memilih solusi yang lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis maupun pengembangan teknologi informasi. Mari kita mulai pembahasan dan mengenal lebih jauh karakteristik masing-masing model layanan cloud tersebut. Pada bagian ini, kita diperkenalkan dengan model layanan dalam cloud computing. Secara sederhana, cloud computing menyediakan berbagai layanan teknologi informasi melalui internet sesuai kebutuhan pengguna. Terdapat 4 model layanan utama. IaaS menyediakan infrastruktur seperti server, storage, dan jaringan sehingga pengguna memiliki kontrol paling besar. PaaS menyediakan platform untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. SaaS menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan melalui internet. Sedangkan FaaS memungkinkan eksekusi fungsi atau kode berdasarkan event tertentu tanpa perlu mengelola server. Hal penting yang perlu dipahami adalah, semakin tinggi tingkat layanan yang digunakan, maka semakin sedikit infrastruktur yang harus dikelola oleh pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi atau penggunaan layanan sesuai kebutuhannya. Mari kita pelajari satu persatu model layanan cloud tersebut secara lebih mendalam. Pada bagian ini kita dapat melihat hierarki model layanan cloud yang disusun mulai dari hardware, kemudian IaaS, PaaS, hingga SaaS. Semakin ke atas, tingkat layanan yang diberikan semakin tinggi dan pengguna semakin sedikit mengelola infrastruktur. Pada IaaS, pengguna memiliki kontrol paling besar karena masih mengelola sistem operasi, aplikasi, dan data. Pada PaaS, pengguna lebih fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar. Sedangkan pada SaaS, pengguna cukup menggunakan aplikasi yang sudah tersedia melalui internet. Selain itu, terdapat FaaS yang berada di atas PaaS sebagai layanan berbasis fungsi atau event. Pada model ini, pengembang hanya fokus pada kode atau fungsi tertentu yang akan dijalankan ketika ada trigger atau pemicu. Inti yang perlu dipahami adalah, semakin tinggi model layanan cloud yang digunakan, semakin sedikit infrastruktur yang harus dikelola pengguna. Sebaliknya, kemudahan penggunaan akan semakin meningkat sesuai kebutuhan layanan yang dipilih. Pada bagian ini kita membahas IaaS atau Infrastructure as a Service, yaitu model layanan cloud yang menyediakan infrastruktur komputasi virtual melalui internet. Layanan yang diberikan meliputi virtual machine, storage, dan network yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pada model IaaS, pengguna masih bertanggung jawab mengelola sistem operasi, middleware, runtime, aplikasi, dan data. Sementara itu, penyedia cloud mengelola infrastruktur fisik seperti server, storage, jaringan, dan data center. Karena memberikan kontrol yang besar kepada pengguna,
IaaS sangat cocok bagi organisasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam mengelola lingkungan komputasinya. Kelebihannya adalah mudah diskalakan, fleksibel, dan memberikan kontrol penuh terhadap infrastruktur. Dengan IaaS, pengguna dapat membangun sistem sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dan memelihara perangkat keras sendiri. Pada bagian ini kita melihat beberapa contoh layanan IaaS yang banyak digunakan, yaitu Amazon EC2, Google Compute Engine, dan Microsoft Azure Virtual Machine. Ketiganya menyediakan infrastruktur komputasi virtual yang dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi maupun pengembang aplikasi. IaaS memiliki beberapa kelebihan, diantaranya fleksibel, mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, memberikan kontrol penuh terhadap konfigurasi sistem, serta memungkinkan peningkatan kapasitas secara cepat ketika kebutuhan meningkat. Namun, IaaS juga memiliki kekurangan. Pengguna harus memiliki kemampuan administrasi server, keamanan, dan jaringan. Selain itu, pengelolaannya relatif lebih kompleks karena memerlukan konfigurasi, pemeliharaan, dan pemantauan sistem secara berkala. Jadi, IaaS merupakan pilihan yang tepat bagi organisasi yang membutuhkan kontrol dan fleksibilitas tinggi, namun tetap memerlukan keahlian teknis yang memadai untuk mengelolanya secara optimal. Pada bagian ini kita membahas PaaS atau Platform as a Service. PaaS adalah layanan cloud yang menyediakan platform untuk membangun, mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola server secara langsung. Pada model ini, pengembang dapat lebih fokus pada penulisan kode dan pengembangan aplikasi, sementara penyedia cloud bertanggung jawab mengelola infrastruktur, sistem operasi, runtime, dan middleware yang dibutuhkan aplikasi. Dengan PaaS, proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien karena pengembang tidak perlu menghabiskan waktu untuk konfigurasi server atau pemeliharaan infrastruktur. Semua kebutuhan dasar sudah disediakan oleh platform cloud. Oleh karena itu, PaaS sangat cocok bagi developer dan perusahaan yang ingin fokus pada inovasi dan pengembangan aplikasi tanpa harus direpotkan oleh pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Pada bagian ini ditampilkan beberapa contoh layanan PaaS yang populer, seperti Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk, dan Azure App Service. Platform-platform ini membantu pengembang membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. PaaS memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempercepat proses pengembangan aplikasi, mengurangi beban pengelolaan server, serta memudahkan kolaborasi antar anggota tim karena lingkungan pengembangan sudah tersedia dalam satu platform. Namun, PaaS juga memiliki keterbatasan. Pengguna memiliki kontrol yang lebih terbatas terhadap infrastruktur dan konfigurasi sistem. Selain itu, terdapat ketergantungan pada penyedia layanan cloud, sehingga perpindahan ke platform lain dapat menjadi lebih sulit. Dengan demikian, PaaS sangat cocok bagi pengembang yang ingin fokus pada pembuatan dan pengembangan aplikasi, sementara pengelolaan infrastruktur dasar ditangani oleh penyedia cloud. Pada bagian ini kita membahas SaaS atau Software as a Service, yaitu model layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat diakses langsung melalui internet. Pada model ini, pengguna cukup menggunakan aplikasi tanpa perlu mengelola server, sistem operasi, maupun infrastruktur lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, SaaS sangat sering digunakan. Contohnya adalah Gmail dan Outlook untuk email, Google Docs dan Microsoft 365 untuk pengolahan dokumen online, Zoom dan Google Meet untuk video conference, serta sistem informasi berbasis web seperti Salesforce dan Odoo. Keunggulan utama SaaS adalah kemudahan penggunaan, efisiensi, dan aksesibilitas yang tinggi. Pengguna dapat mengakses aplikasi kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet, tanpa perlu melakukan instalasi maupun pemeliharaan sistem. Karena kemudahannya, SaaS menjadi model layanan cloud yang paling banyak digunakan oleh individu, mahasiswa, maupun organisasi saat ini. Pada bagian ini ditampilkan beberapa contoh aplikasi SaaS yang sering digunakan sehari-hari, seperti Gmail, Google Docs, Microsoft 365, Zoom, dan Canva. Semua aplikasi tersebut dapat diakses langsung melalui internet tanpa perlu mengelola server atau infrastruktur di belakangnya. SaaS memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah digunakan,
tidak memerlukan instalasi yang rumit, serta dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi selama terhubung ke internet. Hal ini membuat SaaS menjadi solusi yang praktis untuk belajar, bekerja, dan berkolaborasi secara online. Namun, SaaS juga memiliki beberapa keterbatasan. Pengguna umumnya memiliki pilihan kustomisasi yang terbatas dan kinerja aplikasi sangat bergantung pada kualitas koneksi internet. Karena kemudahan, efisiensi, dan biaya yang relatif rendah, SaaS menjadi model layanan cloud yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh mahasiswa, pelajar, maupun perusahaan saat ini. Pada bagian ini kita membahas FaaS atau Function as a Service, yaitu model layanan cloud yang memungkinkan pengembang menjalankan fungsi atau potongan kode tanpa harus mengelola server secara langsung. FaaS memiliki 3 konsep utama. Pertama, event-driven, artinya fungsi akan dijalankan ketika ada pemicu atau trigger tertentu. Kedua, serverless computing, sehingga pengembang cukup fokus pada kode, sementara infrastruktur dikelola oleh penyedia cloud. Ketiga, pay as you use, yaitu pengguna hanya membayar sesuai jumlah eksekusi dan sumber daya yang digunakan. Cara kerjanya cukup sederhana. Ketika terjadi suatu event, platform cloud akan menjalankan fungsi yang sesuai, kemudian hasilnya dikirim kembali sebagai respons. Karena skalabilitasnya otomatis dan biaya lebih efisien, FaaS sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang berjalan berdasarkan event tertentu dan tidak harus aktif terus-menerus. Pada bagian ini ditampilkan beberapa contoh layanan FaaS yang populer, yaitu AWS Lambda, Google Cloud Function, dan Azure Function. Layanan-layanan ini memungkinkan pengembang menjalankan fungsi atau kode secara otomatis sebagai respons terhadap suatu event atau trigger. FaaS memiliki beberapa keunggulan, seperti skalabilitas otomatis, biaya yang lebih efisien karena hanya membayar saat fungsi dijalankan, serta tidak perlu mengelola server dan infrastruktur secara langsung. Semua kebutuhan operasional ditangani oleh penyedia cloud. Cara kerjanya dimulai ketika sebuah event terjadi, kemudian platform cloud menjalankan fungsi yang sesuai, dan hasilnya dikirim kembali sebagai respons. Namun, FaaS juga memiliki keterbatasan, seperti waktu eksekusi yang dibatasi dan kurang cocok untuk aplikasi besar yang harus berjalan terus-menerus. Karena itu, FaaS paling sesuai digunakan untuk proses yang bersifat event-driven, otomatis, dan membutuhkan skalabilitas tinggi dengan biaya yang efisien. Pada bagian ini kita dapat melihat perbandingan 4 model layanan cloud, yaitu IaaS, PaaS, SaaS, dan FaaS. IaaS berfokus pada infrastruktur dan memberikan tingkat kontrol tertinggi kepada pengguna, sehingga cocok untuk administrator server dan organisasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. PaaS berfokus pada pengembangan aplikasi, sehingga developer dapat bekerja lebih cepat tanpa harus mengelola infrastruktur secara langsung. Sementara itu, SaaS berfokus pada aplikasi siap pakai yang mudah digunakan oleh pengguna akhir atau end user. Sedangkan FaaS berfokus pada fungsi atau kode tertentu yang dijalankan berdasarkan event, dengan tingkat otomatisasi yang sangat tinggi. Jika dilihat dari kemudahan penggunaan, SaaS dan FaaS berada pada tingkat tertinggi. Sebaliknya, IaaS memberikan kontrol terbesar namun membutuhkan pengelolaan yang lebih banyak. Oleh karena itu, pemilihan model layanan cloud harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan teknis, serta tujuan penggunaan yang ingin dicapai. Pada bagian ini kita melihat sebuah studi kasus mengenai startup yang ingin membangun aplikasi penjualan online. Pertanyaannya, model layanan cloud mana yang paling sesuai untuk digunakan? Jika startup ingin memiliki kontrol penuh terhadap server dan infrastrukturnya, maka IaaS menjadi pilihan yang tepat. Jika fokus utama adalah mengembangkan aplikasi tanpa mengelola server, maka PaaS lebih sesuai. Apabila perusahaan hanya membutuhkan aplikasi yang sudah siap digunakan, maka SaaS dapat menjadi solusi yang praktis. Sedangkan jika aplikasi membutuhkan proses otomatis yang berjalan berdasarkan event atau trigger tertentu, maka FaaS merupakan pilihan yang ideal. Untuk kasus startup yang sedang membangun aplikasi penjualan online dari awal, PaaS sering menjadi pilihan yang paling sesuai, karena tim dapat fokus mengembangkan fitur aplikasi tanpa terbebani pengelolaan infrastruktur. Intinya,
Pemilihan model layanan cloud harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis, tingkat kontrol yang diinginkan, kemampuan teknis tim, dan efisiensi biaya yang tersedia. Sebagai penutup pertemuan ini, kita telah mempelajari bahwa cloud computing menyediakan berbagai model layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. IaaS memberikan kontrol terbesar terhadap infrastruktur, PaaS mempermudah proses pengembangan aplikasi, SaaS menyediakan aplikasi siap pakai yang mudah digunakan, dan FaaS memungkinkan eksekusi fungsi secara serverless dan berbasis event. Setiap model memiliki kelebihan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan layanan cloud tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang tersedia, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kemampuan teknis tim, serta biaya operasional yang dimiliki organisasi. Melalui pemahaman ini, diharapkan Anda mampu memilih model layanan cloud yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai bahan diskusi, coba pikirkan. Layanan cloud apa yang paling sering Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa layanan tersebut menjadi pilihan utama Anda? Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Jika suka video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.